Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, insyaallah Ta'ala pada malam hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan materi kita berkaitan dengan karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang berjudul Riyadhus Shalihin, yaitu taman-taman bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang mana di dalamnya banyak sekali faidah atau thamarah atau buah dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana buah itu apabila seorang yang saleh menemukannya, insyaallah ta'ala dia akan menemukan dirinya ingin untuk bisa menikmati buah tersebut. Adapun orang-orang yang memiliki hati yang cenderung kepada keburukan, cenderung kepada kemaksiatan, cenderung kepada sesuatu yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala, misalnya mereka ketika bertemu dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yuridu illa fitnah. Mereka tidak ingin dari hadis Nabi kecuali fitnah, kecuali kerusakan, kecuali digunakan untuk berdebat, kecuali digunakan untuk mencari permusuhan, kecuali digunakan untuk memecah belah ummah. Dan tapi orang-orang baik akan mengambil faidah tersebut dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang pertama untuk dirinya sendiri, untuk memperbaiki dirinya, untuk mengenali apa-apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala atas diri, apa hak Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan apa hak dia yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan insyaallah taala. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sampai pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin berdusta. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah. Aku selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari satu malam paling tidak 70 kali, ya. Yang mana itu bukan jumlah yang sedikit, ya. Dan di riwayat yang lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi 100 marrah, rawahu Muslim. Di hadis yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari satu malam 100 kali. Padahal beliau adalah termasuk abdun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak pernah kemudian bersantai-santai, ya, atau kagum kepada dirinya sendiri. Tapi justru beliau mendapat keistimewaan tersebut digunakan untuk semakin merendah, semakin tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin tahu atas kekurangannya, dan semakin mengerti besarnya hak Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya sebagai seorang hamba.
Namun kita ma'alasaf, ya sangat disayangkan, adapun kita maka baru mengamalkan sekedar salat 5 waktu berjamaah di masjid saja sudah lupa untuk istighfar, sudah lupa untuk bertaubat, ya. Atau baru bisa mengkafil 1-2 anak yatim sudah lupa untuk bertaubat, sudah lupa untuk istighfar, ya. Atau bisa berpuasa Ramadan sukses, ya 1 bulan penuh sudah lupa untuk bertaubat, merasa sudah baik, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan seorang hamba bisa banyak istighfar adalah merasa dirinya adalah hamba yang buruk. Cuma itu jalannya. Adapun seseorang merasa sudah menjadi hamba yang baik, maka dijamin dia tidak akan banyak istighfar. Ini adalah jenis manusia yang terkena penyakit i'jab bin nafs, al-i'jab bin nafs, kagum terhadap diri sendiri, ya. Dan saya sudah pernah sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, kagum terhadap diri sendiri adalah jenis penyakit yang syaitan beristirahat dari hamba ini, tidak perlu digoda lagi. Jadi seorang manusia kalau sudah penyakitnya kagum terhadap diri sendiri, maka syaitan istirahat, ganti korban yang lain, tidak perlu diganggu. Hamba kalau sudah kagum terhadap diri sendirinya pasti hancur, pasti binasa, pasti sombong, pasti malas beramal, pasti merasa lebih daripada yang lain. Semua larangan-larangan Islam pasti akan dia tabrak, ya. Maka satu-satunya hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak bertaubat. Cuma satu jalan. Dia merasa hamba yang buruk, dia merasa belum mampu memberikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Dalam membaca Al-Qur'an dia selalu merasa kurang, bacaannya masih belum baik, ya, perlu untuk diperbaiki. Dalam masalah shiyam dia selalu merasa kurang, masih banyak tidurnya ketika puasa. Dalam masalah qiyamul lail masih kurang, masih banyak ngantuknya ketika bangun malam, ya. Dalam thalabul ilmi masih merasa kurang karena masih banyak ngelamunnya, ya, dibandingkan memahaminya. Ini hamba-hamba yang akan selamat insyaallah taala. Hamba-hamba seperti ini akan banyak taubatnya. Tapi kalau sudah merasa tahu semua, ya, sudah merasa baik, yang saya lakukan sudah di atas rata-rata, kalau sudah hamba begini syaitan sudah nggak perlu ngurusin lagi, nggak perlu digoda, nggak perlu diapa-apain, pasti binasa, akhirnya akan buruk, ya. Ya, hamba-hamba yang akan menjemput su'ul khatimah itu salah satu cirinya adalah kagum terhadap diri sendiri. Tidak ada hamba husnul khatimah di akhir hidupnya, akhir yang baik, kemudian dia selama sehari-hari menjadi orang yang kagum terhadap dirinya sendiri. Tidak mungkin akhirnya baik, akhirnya selalu buruk, ya. Dan Nabi SAW adalah sebaik-baiknya contoh. Beliau ilmunya adalah seorang manusia memiliki ilmu paling tinggi, paling faham tentang apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga seorang manusia yang paling bertakwa, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Ana a'lamukum billah wa atqakum." Aku di antara kalian yang paling berilmu dan aku di antara kalian yang paling bertakwa. Tapi lihat istighfarnya seperti apa, lihat taubatnya, ya. Itu menunjukkan betapa kita jauh dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mengira sunnah itu hanya tentang bisa melepaskan dari bid'ah, kemudian mengamalkan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zahir. Ya'lamu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, banyak hamba yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan karena baik sarairnya, karena baik apa yang ada di dalam hati. Dan banyak hamba-hamba yang Allah celakakan karena buruk sarairnya, wa in hasuna zahiruh, meskipun penampilan zahirnya baik. Penampilan zahirnya baik itu begini, amalan zahirnya banyak, ya, salatnya banyak, puasanya banyak, ya, sedekahnya banyak, umrohnya banyak, hajinya setiap tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjamin hamba ini pasti celaka. Kenapa? Karena salatnya hanya diisi dengan cita-cita dunia. Ya, salatnya tidak pernah digunakan untuk mendambakan kehidupan akhirat, tidak pernah. Puasanya pun sama, puasanya hanya riya, ya, puasanya supaya dikira hamba yang saleh.
Sedekahnya pun sama, untuk membeli dunia. Ya, dia ingin naik jabatan, sedekahnya dibanyakin. Dia ingin dagangannya laku, sedekahnya dibanyakin. Semuanya digunakan untuk membeli dunia. Ya, umroh dan hajinya pun sama. Hamba-hamba seperti ini zahirnya baik, amalannya banyak, tapi hatinya busuk. Hatinya penuh dengan syahwat dunia. Ya. Kalau jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana musyrikin Quraisy itu jatuh kepada kesyirikan. Semuanya mabda'nya adalah syahwat dunia. Mereka takut miskin, sehingga mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan rezeki. Mereka tidak memiliki anak, kemudian mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala supaya punya keturunan. Ya, mereka ingin berdagang. Mereka mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala supaya dagangannya laku. Itu proses terjadi kesyirikan tidak ada. Kesyirikan tanpa sebab itu tidak ada. Sebabnya selalu syahwat dunia. Ya. Maka seorang muslim semakin banyak ibadahnya, tapi dia nggak kenal dirinya sendiri. Dia tidak mengenal syahwat dunia di dalam dirinya. Maka hamba ini celaka. Hamba ini berada di tepi jurang yang akan mencelakakan dirinya sendiri. Sebaliknya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ada hamba yang zahirnya itu celaka, tapi insya Allah selamat hamba. Zahirnya itu celaka, ya. Sholatnya sering terlambat, ya. Zahirnya celaka. Puasa Ramadannya juga banyak muharramatnya, sedekahnya juga sedikit, apalagi umroh dan haji. Tapi perhatikan, ya, setiap dia melakukan maksiat, dia langsung tunduk dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia terlambat sholat berjamaah, ketika menutup dengan salam, dia menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama selalu datang saf pertama, tapi tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa sudah baik. Ya. Jadi hamba-hamba tuh nampaknya apa, dalam hatinya apa, itu bisa jauh berbeda. Yang satu Ramadannya masya Allah tabarakallah baik, sahurnya bagus, ya. Kemudian siang harinya dipenuhi dengan tilawah Al-Quran, bahkan bisa berjus-jus. Kemudian tarawihnya juga, witir bersama imam, qiyamul lail, tapi tidak pernah diisi dengan bertobat kepada Allah SWT. Yang satu sahur terlambat, bangun sudah adzan subuh Ramadan, ya, bangun sudah adzan subuh, bersegera ke masjid cuma dapat salamnya imam. Ya, kalau yang tadi dari awal. Tapi begitu dia bergabung mendapatkan berjamaah walaupun cuma salamnya saja, kemudian dia mengqadha 2 rakaat tersebut, dia lama selalu menyesali. Kenapa kok saya tidak berubah-ubah ya Allah? Ya, selalu bangun kesiangan, penyesalan terus setiap hari. Ya. Siang banyak tidurnya, setiap bangun dia menyesal, ya Allah, kenapa saya jadi hamba yang suka tidur? Kemudian tarawih pun sama, ya. Tarawih ngantuk terus, tapi dia tahu dia salah. Ya. Selesai tarawih witir bukan bangga dengan pahalanya, enggak. Dia takut kalau tidak diterima, sehingga bertobat, ya Allah, kenapa saya kalau tarawih ngantuk terus? Ya. Ini hamba-hamba yang zahirnya buruk, tapi hatinya suatu hari nanti akan menyelamatkan dirinya, ya, insyaallah ta'ala. Maka sama sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang bisa menjadikan hamba rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia merasa hamba yang belum baik, ya, dan belum memberikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mesti. Maka disimpulkan oleh para ulama, jumlah 70 kali istighfar atau 100 kali istighfar itu bukanlah jumlah tahdid, dia bukan batas. Berarti antum sehari istighfar 70 kali atau 100 kali, dia bukan batas, tapi menunjukkan kathrah, menunjukkan bahwasanya sebanyak-banyaknya. Ya.
Kalau bisa 150, 150. Kalau bisa 200, 200. Loh, Nabi kan 70 atau 100. Itu yang beliau sampaikan. Bisa jadi sebenarnya lebih dari itu. Kata para ulama, tidak perlu dihitung. Sering-seringlah merasa salah kepada Allah SWT. Sering-seringlah merasa belum baik seluruh ibadah kita kepada Allah SWT. Dengan itu Anda akan sering bertobat. Cuma itu saja. Ya. Tapi kalau sudah merasa baik, tidak mungkin ada orang merasa baik bertobat, belum ada. Ya. Yang bertobat itu cuma orang-orang yang merasa buruk. Ya. Sehingga perlu ampunan, perlu rahmat, perlu taufik, perlu taisir. Ya. Itu orang-orang yang merasa sulit, hidupnya sulit. Adapun orang yang serba ada, apa-apa gampang, ya. Apa-apa tinggal ini, tinggal itu, semuanya lancar. Nggak ada kesulitan dalam hidupnya sama sekali. Ini rawan tidak pernah minta ampun kepada Allah SWT. Ya. Jadi orang-orang yang diberi ujian oleh Allah SWT tidak perlu terlalu banyak bersedih. Ya. Karena sesungguhnya ujian akan membuat seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan harta benda dan kenikmatan dunia itu seringkali membuat hamba jauh dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang diuji dan tidak diuji itu secara fitrah lebih banyak dekat kepada Allah Azza wa Jalla, itu yang banyak ujian. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai Bismillah. Enggak mau. Bismillah. Baik. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba pasti akan mengujinya. Mengapa? Dengan itu dia bertaubat. Ya. Maksud Allah menguji itu supaya hamba itu bertaubat, bukan supaya mengeluh, ya. Bukan supaya putus asa, kemudian pesimis. Enggak, supaya bertaubat cuma itu. Sehingga dia bisa lebih dekat dengan kehidupan akhirat, sehingga dia bisa sedikit memadamkan syahwat dunia di dalam dadanya yang setiap hari semakin besar. Syahwat dunia kita semakin besar setiap hari. Makanan kita semakin mahal, kendaraan kita semakin mahal, rumahnya ingin selalu diperbesar, punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga. Hanya dengan diuji manusia itu akhirnya ngerem, menghentikan gejolak syahwat dunia di dalam dadanya. Cuma itu. Ya. Maka bersyukurlah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih diuji. Baik diuji dengan anaknya, diuji dengan pasangan hidup, diuji dengan orang tuanya sendiri, diuji dengan saudaranya, diuji dengan temannya. Itu banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala ingin hamba itu banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya sebuah hadis dari sahabat Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falat. Muttafaqun alaihi. Nabi SAW menggambarkan sebuah permisalan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai atau sangat mencintai, ya, kalau ada hamba kemudian bertobat, itu sungguh sangat Allah cintai. Bahkan bahagianya Allah Azza wa Jalla ketika hambanya bertobat itu lebih dibandingkan bahagianya seseorang. Ya. Beliau mendapatkan permisalan, seseorang menaiki kendaraan, semua hartanya ada di situ, kemudian jatuh dari kendaraan tersebut, ya, atau kemudian beristirahat di bawah pohon. Beberapa riwayat mengatakan beristirahat di bawah pohon, dan riwayat yang lain mengatakan hamba tersebut jatuh dari kendaraan. Ya. Istirahat di bawah pohon, ditinggal tidur, kendaraan dan barang hartanya hilang semua, pergi.
Jadi dia bangun tidur itu kehilangan seluruh yang dia miliki, dunia semuanya di situ. Ya uang, ya kartu, tanda penduduk, ya semuanya ada di kendaraan itu. Semua harta yang dia miliki, tidak terkecuali. Lalu paniklah dia, cari ke sana kemari, cari ke sana kemari, sampai akhirnya putus asa. Putus asa, kemudian istirahat, ya, capek, cari ke sana istirahat, tertidur lagi. Bangun tidur, ternyata hewan kendaraannya dan barangnya sudah ada di depan kedua matanya. Orang tersebut lompat kegirangan, akhirnya balik lagi, seluruh harta yang dia butuhkan semuanya kembali. Sungguh bahagia sekali orang ini. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada hamba yang bertaubat lebih bahagia dibandingkan seorang menemukan hartanya yang hilang kemudian kembali lagi. Ya, antum kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kendaraan misalnya, jangan antum lah, orang ya kehilangan kendaraan, nasallallahu alaihi wasallam, kemudian kendaraan itu tiba-tiba balik lagi parkir di depan rumah, pasti senang banget, alhamdulillah balik lagi. Malingnya mungkin nggak bisa tidur sehingga dikembaliin, motornya dikembaliin, mobilnya dikembaliin, pasti senang banget. Ya. Ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala jauh senangnya, jauh lebih dibandingkan orang menemukan hartanya yang hilang kemudian kembali lagi. Ya. Wa fawaidul hadis, penulis menyampaikan bahwasanya hadis ini memiliki banyak faedah. Yang pertama, rahmatullahi ta'ala bi'ibadihi biqawbuli taubatihim. Ketika Nabi SAW menyampaikan Allah sangat bahagia kalau ada hambanya yang taubat, sangat bahagia, ya, menunjukkan Allah Azza wa Jalla setiap waktu, pagi, siang, sore, malam selalu menanti taubat kita semua, selalu menanti, ya. Tapi kita kadang yang tidak tahu diri, ya. Kita tidak tahu diri, bahkan kita menyangka kalau sendiri di kamar itu tidak ketahuan ngapain. Atau ketika kita sendiri sedang melihat handphone kita, kita bebas melihat apapun, dikiranya Allah tidak lihat. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala nunggu taubat kita setiap waktu, setiap saat ditunggu. Dan Allah senang kalau sampai kita ingat kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Besok yaumul qiyamah ada orang yang merasa sangat beruntung, ya, melihat catatan amalnya itu merasa sangat beruntung. Kalau kita merasa beruntung kalau lihat catatan buku rekening, ya, wah tiba-tiba angkanya jadi gede, ya, seneng banget. Tapi yaumul qiyamah ada orang yang mirip begitu, seneng banget, bukan buku rekening, bukan, buku catatan amal. Dia lihat, dia bahagia, merasa beruntung. Kayaknya saya nggak melakukan sebanyak ini, tapi hasilnya banyak banget. Ya. Saya tidak nabung sebanyak ini, tapi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di buku catatannya banyak kalimat istighfar, istighfaran katsiran. Ini orang akan merasa beruntung sekali kalau sampai buka catatan amal isinya istighfar banyak. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang Allah sangat senang, sangat bahagia. Kita kadang dalam beribadah itu sesuai keinginan kita, ya, yang kita senang. Ya. Kita masih belum sampai pada ibadah yang Allah senang, belum. Masih sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita, waktunya sesenggangnya kita, semaunya kita, ya, sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan urusan kita, sesuai dengan jadwal kita. Tapi jarang kita berpikir sesuai yang Allah suka. Jadi sunnah dalam beramal adalah melakukan yang Allah Subhanahu Wa Taala sukai. Salah satunya dalam memperbanyak kembali kepada awal penciptaan. Kita itu awal penciptaan apa? Ruh. Kita ini awal penciptanya adalah ruh. Ya. Wa id akhadallahu mitsaqa bani Israil. Ya. Wa id akhadallahu min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, kalian itu dulu sudah pernah menghadap aku semuanya. Ketika aku ciptakan ruh, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah aku berikan syahadah. Tidak ada satupun ruh kecuali sudah pernah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam bentuk manusia kita belum pernah, tapi ruh kita sudah pernah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wa asyhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menanyakan kepada ruh semuanya. Bukankah aku yang menciptakan kalian, dan aku yang akan menjamin rezeki kalian, dan aku yang akan menjaga kalian, dan aku yang menghidupkan dan mematikan kalian, dan aku yang memasukkan ke dalam surga dan neraka. Qalu bala, benar ya Allah, betul, kami semua bersaksi. Engkau lah yang menciptakan kamu, Engkau yang akan berikan rezeki, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan, dan seterusnya. Ya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah Subhanahu wa taala, besok kalau sudah mati jangan berani-berani bilang kami lupa, enggak ada. Kami enggak tahu, kami lalai, enggak ada. Enggak sengaja, enggak ada. Kalian sudah pernah bertemu dengan kami. Ya. Makanya Al-Quran ketika dibaca, perhatikan kisah-kisahnya. Ya. Roh kita sudah pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam liqa'nya seperti apa, pertemuannya seperti apa tidak disebutkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima uzur yaumul qiyamah. Ya. Ya Allah, maaf, tidak sengaja, ya Allah lupa, ya Allah, tidak. Itu tidak muncul dari jiwa yang mengakui. Kenapa manusia bisa lupa, lalai? Karena meremehkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya sangat kecil, atau bahkan nggak ada. Isinya cuma syahwatud dunia, harta, tahta, wanita, sibuknya tentang pekerjaan, jabatan, kemudian wanita, hura-hura. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat kecil. Tidak heran kalau dia bangun subuh kesiangan, tidak heran kalau dia selalu terlambat sholat, tidak heran kalau dia puasa Ramadan sahurnya selalu terlambat, ya. Tarawihnya malas, witir ditinggal, qiyamul lail tidak bangun. Tidak heran, kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada lagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada cuma syahwatud dunia. Ya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza. Jangan berani-berani bilang yaumul qiyamah nanti, ampuni kami ya Allah, kami lalai. Tidak ada istilah lalai, tidak ada. Adanya memang diprogram untuk lalai. Contohnya malam untuk istirahat dia gunakan begadang, waktunya tidur tidak tidur. Ya Allah ampuni saya terlambat bangun, bukan terlambat bangun, sengaja supaya bangunnya terlambat, tidurnya tidak cukup. Menjatuhkan dalam kemudaratan, ya, menikmati melihat aplikasi-aplikasi tontonan-tontonan, muncul video-video yang muharramat dari YouTube, dari apa. Ya Allah ampuni saya melihatnya, bukan nggak sengaja. Lihatnya, buka HP-nya kan sengaja, buka aplikasinya kan sengaja. Anda sendiri yang menjatuhkan ke dalam kemungkinan jatuh ke dalam kemungkaran, kita sendiri. Kemudian ketika lihat bilangnya tidak sengaja. Isyahadah. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya bertaubat. Ya. Kita itu buruknya sangat banyak. Kesalahan kita hampir mayoritas disengaja. Meskipun ngomongnya nggak sengaja. Ya. Tapi hati kita nggak bisa dusta. Roh kita pernah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menyaksikan itu semua. Makanya Al-Quran usahakan ketika dibaca dipahami, jangan hanya lewat semua, karena lafaz-lafaznya penting, ya. Jadi mana taubat adalah kembali ke awal penciptaan, sebagaimana ketika kita masih bentuknya ruh semua, ya. Ketika kita masih berbentuk ruh, itu taubat. Taubat adalah Anda kembali mengingat ketika awal penciptaan bahwa ada ruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya siapa yang menciptakan kamu? Allah Azza wa Jalla. Yang berikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan dan mematikan Rabbuna Azza wa Jalla. Tapi prakteknya sehari-hari enggak seperti itu. Ya. Sehari-hari kita habiskan waktu kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan dan mulutnya itu enggak sama. Ya. Al-Quran dibaca perbuatannya tidak Qurani, ya. Al-Quran dibaca tapi akhlaknya tidak Qurani.
Al-Quran dibaca tapi bahkan ibadahnya saja tidak sesuai dengan anjuran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah berikutnya adalah al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim bi darbil mathal. Ketika di hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah permisalan, permisalan tentang seseorang yang kehilangan hewan kendaraan isinya harta seluruhnya. Kata para ulama bahwasanya ini menunjukkan pentingnya memahami kisah-kisah orang terdahulu atau mempelajari sejarah, sehingga Anda bisa memisalkan suatu kejadian dengan permisalan di masa yang lampau, di masa yang lampau. Oleh karena itu Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Ya, Al-Quran sepertiganya adalah kisah, tidak semuanya ahkam, tidak. Sepertiganya adalah kisah. Menunjukkan bahwa dalam memperbaiki umat, seseorang harus banyak mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain. Tidak perlu ngalami sendiri, akan tapi diberi akal untuk mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain. Bisa dengan melihat, bisa dengan membaca. Ya. Maka seorang kepala keluarga itu harus banyak membaca. Ya. Dan kebiasaan membaca itu harus sudah mulai dari kecil. Ya. Membaca kisah para sahabat, kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah para ulama, itu semua bekal Anda berdakwah. Itu semua bekal menjadikan Anda menjadi hamba yang lebih baik. Ya. Jangan sampai kita lalai dari kejadian yang masa lampau. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan kehidupan yang sudah berlalu. Pelajaran-pelajaran dari orang lain, kehidupan itu semua penting. Ya, banyak mempelajari dari kehidupan orang-orang yang sudah lalu, baik dari zaman sahabat ataupun para tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau para ulama. Itu merupakan kunci. Ya, supaya Anda dalam berdakwah tidak kaku, supaya dalam memperbaiki yang tidak baik itu ada kisahnya. Ini loh seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya nanti ada di hadis berikutnya insyaallah taala. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam antum di surat Al-Kahfi, mungkin hafal ayatnya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Nah. Dan janganlah kalian berkata, Allah Subhanahu wa taala, tentang sebuah yang akan kalian lakukan, besok saya akan lakukan ini. Ya. Kejadian dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari ditanya oleh ahlul kitab, ya, ahlul kitab Yahudi wan Nasara. Ahlul kitab dari Yahudi itu bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, akhbirna an ashabil kahfi wa qissati dzil qarnain. Kalau kamu Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu Nabi, pasti Tuhanmu akan memberitahu kamu dua kisah, minimal dua kisah. Yang pertama kisah ashabul kahfi, yang kedua kisah tentang Dzulqarnain. Kalau kamu Nabi, pasti kamu tahu dua kisah ini. Padahal nggak pernah ngalamin, Nabi nggak pernah ketemu. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah ketemu ashabul kahfi, nggak pernah ketemu Dzulqarnain. Tapi kata orang Yahudi, kalau kamu Nabi, pasti Rabbmu akan ngasih tahu kisah ini. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sa'ukhbirukum ghadan, besok saya kabarkan kepada kamu kisahnya, tanpa mengucapkan insya Allah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lupa ngomong insya Allah. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, besok tak kabari, tanpa mengucapkan insya Allah. Ya. Akhirnya apa? 15 hari wahyu terputus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang sangat keras. Malu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita gimana? Katanya mengabarkan. Tidak ada wahyu turun. Besok nggak ada. Besoknya nggak ada. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan 15 hari.
beliau dibuat malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Pelajaran bagi seluruh manusia. Bahwasannya wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu jangan bilang besok mau ngapain tanpa insya Allah. Kamu tidak tahu besok hidup atau mati, saya nggak tahu. Jadi manusia-manusia sombong yang mengatakan besok saya akan ke sana, besok saya akan ke sini tanpa mengucapkan insya Allah, itu manusia-manusia yang ingkar kepada sifat Allah Subhanahu wa taala muhyi wa mumit. Ya. Adapun seorang hamba yang sadar Allah Subhanahu wa taala Maha menghidupkan dan mematikan, dia tahu besok belum tentu masih hidup. Oleh karena itu di dalam beberapa hadis disampaikan tidak halal bagi seorang muslim kondisi sakit keras kemudian di malam harinya tidak menulis wasiat. Ya. Sakit keras yang ditakutkan wafat. Ya. Bukan sakit keras pilek ya, kemudian batuk. Nah, sakit keras yang dia tahu ini sakit keras yang berat. Kemudian dia malam itu tidak menuliskan wasiat. Punya hutang berapa, di warung belum bayar beras berapa, ya, dipinjemin uang harus dikembalikan berapa. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW ingin kita sadar tiap malam mau tidur itu harus tahu besok belum tentu bangun. Belum. Barang siapa yang meyakini selain itu dia kufur terhadap Al-Quran. Karena nggak ada manusia yang tahu besok masih hidup atau tidak, nggak ada satu pun. Dan kisahnya banyak, antum tonton berita sangat banyak orang yang meninggal dalam tidur. Dia berharap besoknya bangun, nyatanya tidak pernah bangun. Itu tidur terakhir. Maka hati-hati, kalimat insya Allah itu penting sekali. Itu pentingnya bukan sekedar bumbu dalam berjanji esok kaya, ya insya Allah. Itu bukan sekedar bumbu dalam, itu adalah tauhid. Itu bentuk pengakuan bahwasanya aslinya kalimat insya Allah adalah insya Allah in abqaitu ghadan saati. Insya Allah kalau aku besok masih hidup saya datang, aslinya begitu. Ya. Tapi disederhanakan insya Allah saja. Padahal dalam hati ini harus ada keyakinan bahwasanya kalau saya masih hidup, nggak perlu diucapkan. Yang esok agar urung mati yang teka, ya nggak perlu ngomong begitu juga. Jadinya obrolannya nggak enak. Ya. Tetap obrolannya cukup insya Allah dalam hati, tapi harus menghidupkan tauhid. Bahwasanya yang bisa menentukan hidup mati saya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun masih hidup, belum tentu bisa ke rumah Anda, tetap saja benar. Ada kendaraannya bermasalah, ada tiba-tiba ada tamu, macam-macam kendala. Ya. Jadi manusia yang menyangka besok pasti hidup, besok pasti bisa mengerjakan ini, besok pasti bisa mengerjakan itu, sebenarnya dia telah meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Ya. Adapun orang yang mengamalkan Al-Quran maka akan mengatakan insya Allah secara lisan dan di dalam hati mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dialah yang menghidupkan dan mematikan saya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak besok saya datang. Aslinya begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak saya nggak bisa datang. Tidak mungkin saya datang. Baik jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu yabsutu yadahu, basata yabsutu itu artinya membentangkan. Ya, membentangkan, yadahu itu adalah tangannya. Kata pensyarah hadis ini bahwasanya ini adalah dalil sharih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Yad itu artinya apa? Tangan. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Berapa menit lagi? Satu. Berapa? 2 menit. Baik.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, dan ini merupakan akidah salaful ummah. Ini akidah salaful ummah dari golongan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan manusia. Lalu seperti apa bentuknya? Wallahu taala a'lam. Kita tidak tahu. Ya. Sebagian kaum meyakini Allah tidak memiliki tangan. Ya, dan itu mayoritas di Indonesia. Ulama di Indonesia, kiai, habaib meyakini Allah tidak memiliki tangan. Jadi makna yad di seluruh Al-Quran dan hadis menurut mereka adalah yad adalah bukan tangan. Maknanya adalah bantuan, maknanya adalah pertolongan. Padahal bantuan dan pertolongan itu kalimatnya tidak menggunakan yad. Ya, bantuan itu nasr. Ya, pertolongan juga nasr, sama atau kalimat-kalimat yang mirip. Tapi yad di sini maksudnya betul-betul Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan hakikatan. Ya, ini permasalahan tauhid asma wa sifat. Ya, masalahnya sangat pelik dalam masalah ini. Ya, kalau sudah menyinggung asma dan sifat, ini isinya perdebatan. Ya, insyaallah kita bahas secara khusus, secara spesifik suatu hari nanti. Ya, insyaallah kalau ada waktunya. Masalah tauhid asma dan sifat ini paling banyak gesekannya antara ahlus sunnah wal jamaah, ya, salaful ummah, al-asy'ariyah, al-mu'tazilah. Ini adalah kelompok-kelompok yang sangat keras gesekannya dalam masalah asma wa sifat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.